Shalom. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur di hari ini kita boleh datang memuliakan Tuhan, memuliakan Dia. Amin. Namun sebelum kita memuji memuliakan Dia, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita. GKSI Glory to Glory. Dia ikut, dia ikut, dia ikut. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur di hadapan Tuhan karena ada Tuhan di hati setiap kita. Amin. Begitu juga di GKSI selalu di hati kita. Amin. Ya. Haleluya, haleluya. Kita saat ini akan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyuruhkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Fokus di hadapan Tuhan. Kita mau katakan fokus. Kami perlu hadiratmu. Kami perlu mengalir peduliku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Dan
penuhiku, dan pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah sungguh harapanku, mengenai hidupku. Datang Roh Kudus, yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah sungguh harapanmu, mengenai hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suri harapanmu, mengenai hidupku. Saya mau umat yang menyanyikan ini. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kalau kami membuat Tuhan lagi untuk menikmati hadirat-Mu, janganlah suri ubahkan Bapa-Ku itu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suri harapanmu, mengenai hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suri harapanmu, mengenai hidupku. Harapanmu, mengenai hidupku. Harapanmu, mengenai lupakan kami dengan rasamu Yesus, kami perlukan Engkau Allahku Yesus, kami rindukan Engkau Yesus, kami perlukan jamaah-Mu.
turut bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja antara kita. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan, karena bahwa bekerja bagi setiap kita, karena kita ada yang suka bagi Dia, sehingga Ia Tuhan Allah yang turut bekerja bagi kita semua, karena kita percaya mujizatnya selalu nyata bagi setiap kita orang percaya. Amin. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau minta tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan tempatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan
suruh berguru, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Raja Tuhan bersatu, berkati kita. Bersiaplah janganlah lekang, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan rasa berguru. Tapi kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Kita teriakkan api kemuliaannya, kami Tuhan. Katakan pada dunia bahwa Yesus Raja, tapi kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Kita gerejanya, tapi kemuliaannya tercurah dari surga. Kita kan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala lagi katakan, segala raja. Berikan senyum di kanan kirimu, bilang Yesus adalah Raja kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Sudah ingat? Belum? Masih mau memuji Tuhan? Iya, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama katakan, dekat padamu itu hidup. Mari kita dengarkan firman dengan melihat wajah bahwa sembah kita adalah dekat pada itu hidupku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka tak terbuka satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memanjang, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sesuatu, menyatakan kebesaranmu, kebenaran hadirmu dalam hidupku. Mari kita katakan dalam hidupku. Dekat pada itu hidupku. Setiap kata kau pun menunggu yang kusangka,
kusangka temukan satu kasih yang abadi, hidupku datang dan ku bawa hidupku pada wajahmu. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku membawa sesuatu, menyatakan kebesaranmu, mengejar harimu dalam hidupku membaca, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku membawa sesuatu kepada Tuhan, membawa sesuatu, menyatakan kebesaranmu, mengejar harimu dalam hidupku, mengejar harimu dalam hidupku selalu, mengejar harimu dalam hidupku. Sepanjang hari kami tetap bersyukur. Kami tahu bahwa hati kami yang selalu melayani Engkau. Kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Kami mau menaruhkan pikiran hati kami untuk melayani Engkau sungguh-sungguh. Kami kami hadir dan ada tempatnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar firman Tuhan ditaburkan di tempat yang sungguh dalam setiap hati kami. Ajari kami Tuhan. Kami mau mengerti apa maksud Tuhan untuk melayani Engkau. Melayani dengan hati kami. Bukan hanya dengan mulut kami. Ajari terus kami agar firman-Mu lapis setiap janji-janji-Mu pada setiap hari. Mulai sampai serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus sudah ambil alih. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu dan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami. Dagang diam di hadirat-Mu. Firman-Mu adalah firman kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya berikan kesempatan untuk melayani saudara. Selamat datang saudara saya dari GKSI yang Gasai, ya Bapak, Tuhan bisa bergabung bersama kami di GKSI Boris. Dan Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama. Baik saudara, tema
kita hari ini adalah hati yang melayani. Bagaimana saudara kita ini melayani Tuhan? Mungkin saudara kita punya profesi yang berbeda-beda. Mungkin kita bekerja, mungkin kita punya perusahaan, mungkin bahkan kita melakukan aktivitas yang di luar ekspektasi kita sebagai karyawan. Tapi puji Tuhan hari ini saya bangga sekali kepada teman-teman yang dari GKSI Ersadai. Mereka mencari di mana adanya GKSI. Itu namanya hati yang melayani. Mereka tidak akan tergoyahkan karena GKSI ada di hatiku. Itu hanya. Inilah semangatnya GKSI luar biasa. Amin. Tuhan kita sangat senang dikunjungi oleh saudara kita, bisa kita berkomunikasi, berbagi pengalaman. Tapi hari ini untuk hati yang melayani ini, saya ingin membagikan firman Tuhan sebagai contoh, sebagai ilustrasi kita. Saya ambil dari sebuah cerita dalam Kejadian 39. Kejadian 39 itu bercerita tentang bagaimana Yusuf yang menjadi pelayan di rumah Potifar. Yusuf melayani di sana karena apa? Karena dia disertai Tuhan. Amin. Jika Bapak Saudara, dimanapun Anda berada, apakah saudara memiliki usaha sendiri, atau saudara bekerja sendiri, atau saudara bekerja kepada orang lain, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita harus disertai Tuhan. Setiap langkah kita, seperti Yusuf, ketika ia disertai Tuhan, maka dia akan dipromosikan oleh Tuhan. Bukan orang yang mempromosikan Yusuf, bukan. Hanya dia adalah orang yang mudah yang Tuhan berikan. Kalau dikatakan dalam ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yesus sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah banyak orang tersebut. Kalau saudara dan saya disertai Tuhan, kau akan berhasil, katakan amin. Amin. Karena setiap langkah apapun yang saya lakukan, kalau hati kita melayani, maka Tuhan pasti. Amin. Yang ketiga, katakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segalanya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saudara, ketika Tuhan menyertai saudara, tidak peduli saudara bekerja di mana, atau saudara memiliki usaha sendiri, atau saudara bekerja sendiri. Kalau saudara memiliki hati untuk melayani, saudara akan melakukannya dengan serius. Saudara akan tekun, saudara akan taat. Kadang begini, saudara. Ketika orang bekerja, walaupun itu dia bekerja sendiri, punya usaha sendiri, ataupun dia bekerja sama orang lain, kadang mereka tidak serius, kita tidak serius. Kenapa? Kita berpikir, ini bukan usaha saya, ini saya masih kerja. Tetapi satu hal yang sini saya sampaikan, ketika engkau melayani, baik itu di gereja, dimanapun, saudara pikir bahwa saudara tidak melayani manusia, saudara melayani Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan saudara. Amin. Keberhasilan kita
ditentukan oleh bagaimana saudara berjalan bersama Yesus. Kalau kita bekerja setengah hati, kita melakukan pelayanan di gereja setengah hati, maka hasilnya tidak begitu, ya saya katakan tidak signifikan, tidak, targetnya tidak sampai pada puncak. Akan terjadi hal-hal yang bergejolak dalam hidup kita kalau saudara melayani Tuhan dengan setengah hati. Begitu juga kalau saudara bekerja di tempat kerja saudara. Kalau saudara bekerja dengan setengah hati, ya mungkin bisa telat masuk kerja, melakukan misalnya apa yang disuruh oleh bos kita, ya dengan ogah-ogahan, tidak tulus. Ketika saudara melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, saudara melakukannya dengan setengah hati. Apa yang terjadi, saudara? Saudara tidak akan pernah akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena saudara hatinya masih tertekan, tidak bisa lepas untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya, jika teman-teman, saudara-saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan katakan bahwa di dalam Kejadian 39 kepada Yusuf bahwa ia dikatakan Yusuf disertai Tuhan. Inilah kunci dari keberhasilan kita dalam melayani Tuhan. Saudara, di Tuhan, saya ingin mengajak kita mengerti tentang bagaimana hati yang melayani. Hati yang melayani. Hati yang melayani. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini modal utama kita. Ini mindset kita. Kita harus memiliki mindset bahwa kita adalah orang yang melayani Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23, kalau kita lihat, saudara, mungkin bisa ditampilkan biar gampang. Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertama, ketika Anda melakukan, melayani, baik itu dimanapun saudara melayani, baik di gereja, saya katakan mungkin di perusahaan, atau di tempat saudara bekerja. Pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah dengan segenap hati. Artinya, saudara, kita melakukan dengan tulus dan taat. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan tulus, maka hasilnya akan memenuhi target. Maka setiap perusahaan itu ada target namanya di dalam produksi. Baik itu juga mungkin di dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Seandainya saudara punya perusahaan, saudara pasti akan mengejar target yang sudah saudara rancangkan. Kalau targetnya meleset, berarti gagal. Maka itu kita perlu orang-orang yang melakukannya dengan segenap hati. Di dalam rumah tangga, di dalam gereja, itu kita harus melakukannya dengan segenap hati. Datang ke gereja pun harus dengan segenap hati. Melayani Tuhan seperti kami yang bantuan juga harus dengan segenap hati. Badai kita lewati, hujan kita terjang. Biasa teman-teman dari DKSI Kasara jauh, mereka dari tetangga hanya hujan, kita ini masih di sekitar sini. Saya juga jauh, saya di 46. Karena melayani Tuhan, saya tetap harus datang, saudara. Saya bukan memandang, saya tidak memandang minyaknya berapa, waktunya. Saya tidak pandang itu, karena saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Seperti Tuhan katakan. Oh, puji Tuhan, teman-teman, semangat ya dengan GKSI luar biasa.
Saya harap teman-teman semua yang melayani harus punya hati. Nah, hari ini kita harus berubah, mindset kita harus kita ubah. Jangan kita melayani, tidak dengan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Ada amin? Ya, harus begitu. Harus mengubah. Juga semangat. Datang beribadah bukan untuk gereja, tapi saya datang untuk Tuhan. Kalau saudara punya motivasi datang untuk Tuhan, baik, saudara pasti akan semangat. Amin. Semangat. Nah, ini bapak-bapak kami, orang tua kami, semangat. Amin. Abang-abang kami ini semangat. Datang untuk ibadah luar biasa. Itu. Nah, kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, ketika saudara dengan hati yang taat, yang takut akan Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan berkati. Mungkin saat ini saudara merasa, ya, mungkin Pak Pendeta tidak tahu, saya punya pergumulan, saya punya masalah. Baik, pada sore hari ini, jika saudara masih ada pergumulan, punya masalah, sebentar, saya akan doakan. Nah, lepaskan semuanya. Melayani Tuhan jangan main-main. Serahkan hatimu. Harus disiplin melayani Tuhan. Jangan setengah-setengah hati. Jika saudara merasa pada sore hari Tuhan berbicara kepada saudara, nah, saudara mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi saudara punya masalah, tolong sebentar, kita akan doakan. Nah, di dalam nama Yesus, kuasanya sangat besar dan ajaib. Yang terutama adalah saudara harus memiliki hati yang melayani. Itu kuncinya. Dan saudara memiliki hati untuk melayani. Segala permasalahan saudara hanya di dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya. Tuhan katakan, saudara pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, ataupun saudara bekerja, ataupun saudara punya usaha, saudara ada pengorbanan, banyak pengorbanan waktu dan korbankan. Mungkin kalau dalam pelayanan, ya pekerjaan kita harus dikorbankan. Jika saudara masih bekerja, saudara harus mengorbankan waktu saudara, mungkin capek lah. Ya, di Batam ini pada hari libur, kalau di restoran di mana itu memang waktunya orang untuk datang makan. Banyak orang-orang yang teman-teman kita ini bekerja di restoran, mereka capek. Saya tahu, kita tahu. Tapi itu pengorbanan kita. Ya, saya juga capek. Ya. Tapi saya tahu saya melayani Raja di atas segala raja. Maka tidak ada kata capek bagi saya. Pokoknya kalau khotbah saya semangat. Dimanapun, kapanpun, waktu apapun saya pasti datang, saya kerja. Saudara, baru-baru ini sedikit kesaksian, saya mengunjungi adik yang di Pekanbaru, tapi ada kurang menit sampai Rabu, habis. Tidak ada rencana saya berangkat ke Bangka Belitung. Dari Pekanbaru kita ke Jambi, Palembang, baru menyeberang menggunakan feri ke Bangka Belitung. Saudara, perhitungan saya bahwa kami hari Minggu itu tidak bisa ibadah, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, membawa saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada suatu gereja GBI Petani di Pangkal Pinang.
Saya sangat tidak masuk akal, saudara, bahwa Tuhan itu begitu dia memanage waktu saya, sehingga hari Sabtu tepat jam 7 pagi saya sudah ada di Palembang, dan sore saya sudah sampai. Maka besok paginya puji Tuhan, malamnya jam 10 atau jam 11 itu kami sudah berada di kota-kota kita. Sehingga besok pagi Minggu saya punya kesempatan untuk melayani di gereja itu. Kalau saya cek tiket hari Senin ada di Boyut, berangkat cepat. Wah, bagaimana ini, saya sama istri sudah bilang, aduh kita tak bisa ibadah. Tapi Tuhan punya rencana. Maka itulah, saudara, kalau kita punya hati yang melayani Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Membuka jalan untuk kita, apapun masalahnya. Maka saudara, jika saudara, teman-teman pelayanan di tempat ini punya hati melayani Tuhan, maka tidak ada yang bisa melintasi saudara. Maka saudara harus perlu ada pengorbanan. Nah, dalam Markus 10, Markus 10 ayat 45, dan kita lihat sebentar Markus 10 ayat 45. Ini bisa ditampilkan sudah. Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia melayani, bahkan memberi nyawanya. Saudara, ketika hati saudara, pengorbanan saudara, memiliki hati yang melayani itu apa? Melayani itu seperti Yohanes dan Yakobus. Tuhan katakan, siapa yang terbesar? Mereka, saya berdua menjadi terbesar. Tuhan katakan, jika engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus malah menjadi yang terkecil. Engkau harus menjadi pelayan di antara semua. Engkau harus menjadi pelayan, bukan menjadi bos. Di dalam kekristenan, kalau engkau mau menjadi yang the best, engkau harus melayani, bukan dilayani. Terbalik dengan keadaan dunia. Di dunia ini, kalau engkau mau menjadi bos, kau dilayani. Tapi kalau di dalam Yesus, kalau engkau menjadi terbesar, engkau harus melayani. Maka Tuhan katakan dalam Markus 10 ayat 5, kita ini sebagai pelayan Tuhan. Saudara dan saya adalah pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan. Harus melayani. Hati yang melayani itu, dia harus berkorban. Tanpa pengorbanan tidak bisa melayani. Kita melayani tanpa memandang status, tidak memandang warna kulit, tidak memandang datangnya dari mana yang kita layani. Semua kita layani. Banyak pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Nah, baru-baru ini tadi kami melayani seorang ibu yang sudah tua, yang tidak bisa datang ke gereja. Cuma duduk saja, kakinya sakit. Kita datang melayani. Itulah pengorbanan. Pastor Hendy, saya, istri dan adik Yuli, kami datang mengunjunginya. Itulah hati hamba untuk melayani. Mungkin jika Pak Saudara ada tetangga, ada saudara yang perlu pelayanan, kita akan datang melayani. Kita tidak memandang siapa, statusnya apa, kaya miskin. Tidak perlu. Itu bukan jadi kategori Tuhan. Tapi bagaimana pengorbanan saudara, Tuhan akan hitung. Tuhan akan beri upah. Bukan upah yang Tuhan beri, bukan diberikan yang di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi saudara. Tuhan akan memberkati
sekarang, saudara, pelayanan hamba Tuhan sudah tergerus oleh arus dunia ini. Banyak motivasi yang kurang baik kalau menurut saya. Maka itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama dengan pengorbanan. Melayani Tuhan, kita harus punya hati yang tulus. Ada pengorbanan. Kalau kita melihat, kalau itu tidak punya motivasi yang benar, kita tidak bisa melayani dengan tulus. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, mari kita melihat bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan benar. 1 Korintus 6 ayat 20. Bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus melayani Tuhan dengan tubuh kita. Artinya, saudara, apapun yang ada di dalam kita punya tubuh ini hanya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itulah gunanya, saudara. Tuhan ini mengajar kita, memberi kita wawasan, memberi kita pengertian bahwa kita harus melayani Tuhan, bukan hanya dengan mulut kita, tetapi dengan seluruh tubuh, anggota tubuh kita yang kita miliki. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, kalau kita melayani Tuhan, apa yang harus kita jauhkan dari hidup kita? Kalau saudara sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari pecah belah. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pecah belah berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini peringatan, saudara, bagi saudara dan saya. Kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, kita harus menghindari diri kita dari segala dosa yang mungkin saudara lakukan. Bagi pelayan Tuhan, sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, sore hari ini saya mengajak, jika saudara masih merasa ada dosa yang saudara lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, ambil komitmen pada sore hari ini kita mau berdoa dan tidak putus. Yang kedua adalah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi jangan kita nodai tubuh kita ini dengan dosa. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Kita ini bukan, tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Maka kita wajib untuk melayani Tuhan dengan tubuh kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Wajib kita melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar. Pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang telah membayar dosa-dosa kita. Saudara, kita adalah milik Tuhan, maka kita wajib untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat bahwa tubuh adalah milik Tuhan,
pemulihan dengan harga yang mahal, memuliakan Tuhan dengan, maka kita perlu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara, bagi saudara yang sudah hadir hari ini datang beribadah, berarti kita sudah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Percaya bahwa ada sukacita yang besar jika kita hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Itu penting, saudara. Penting. Tubuh kita perlu makanan. Tapi yang penting adalah rohani kita juga perlu dikasih makan. Firman Tuhan ini yang menjadi makanan yang bergizi, memiliki serat-serat yang sangat baik untuk kita serap, supaya kita tadi dikatakan jauh dan tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, saya ingin memotivasi saudara di dalam pelayanan aku. Kalau kita ingin melayani Tuhan, maka saudara sungguh-sungguh memotivasi diri kita sendiri. Dalam Efesus 6 ayat 6 sampai dengan 10 kalau kita melihat. Efesus 6 ayat 6. Efesus 6 sampai dengan 10. Kita lihat dulu ayat 6. Efesus 6 ayat 6. Efesus 6 ayat 6. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendaknya. Saudara, kita harus apa? Menyenangkan hati orang dan melakukan kehendak Allah. Itu motivasi yang harus kita bangun dalam hidup kita. Menyenangkan. Apakah Bapak Saudara pertanyaannya, hari ini, sore hari senang mendengarkan firman Tuhan? Berarti kita sudah menyenangkan. Melakukan kehendak. Saya menyenangi, saya menyampaikan firman Tuhan untuk melakukan kehendak. Kehendak saya. Karena ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Biar kita lihat dari 7. Lanjut. Yang kedua. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Rela. Dengan rela. Artinya tidak ada beban. Tidak ada ember-embernya. Rela. Kadang ada yang melayani dengan motivasi yang berbeda. Ya, karena mungkin ada juga yang ingin cuan. Seperti orang yang melayani Tuhan dan manusia. Rela kita. Kenapa saya rela? Karena saya tahu saya melayani Tuhan. Bagus, saudara rela datang ke gereja karena saudara mau melayani. Ini yang harus kita tanamkan, mindset kita harus kita ubah. Kita bolak-balik. Jangan datang ke gereja ada sesuatu yang motivasinya beda. Tapi Tuhan katakan harus dengan pelayanan rela dan dengan rela. Tidak ada beban. Bukan karena dorongan orang, bukan karena saudara melihat mungkin ada hal-hal yang berbeda. Selanjutnya ayat 3, ayat 8. Harus tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara melakukannya dengan rela, Tuhan akan membalas. Bukan saya yang mengatakan. Balasannya dari Tuhan, bukan dari manusia.
Jika Tuhan sudah memberkati saudara, tidak ada lagi yang dapat menghalangi. Saudara, dapat saya Tuhan bukan Tuhan buat kita, bukan Tuhan yang tidak mengerti, tapi Tuhan kita ada Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang bangkit dan naik ke surga, yang menyediakan tempat bagi kita semua. Dia menyediakan berkat bagi Bapak Saudara. Jika Bapak Saudara sore ini percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup yang memberkati kita, saya mengajak Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita akan menghari pada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara mengangkat tangan saudara. Jika ada sesuatu yang memimpin saudara, jika ada sesuatu yang menganjal di dalam hati saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun itu yang menyebabkan saudara tidak fokus dalam pelayanan, hati saudara bertolak belakang dengan pelayanan, saudara tidak rela. Saat ini mari saudara datang kepada Tuhan. Dekat pada Mungkin saudara saat ini mengalami gangguan di dalam kesehatan saudara. Itu juga menghambat pelayanan saudara, menghambat saudara datang beribadah. Saya mengundang saudara datang di hadirat Tuhan. Yesus, firman-Mu sudah ditaburkan di tempat. Kau mengenal setiap hati. Kau mengenal melayani kami. Kau mau sungguh-sungguh melayani kami. Saat ini ketika ada yang mengganjal hidup kami, ada sesuatu membuat kami menghalang pelayanan kami untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak saudara, saya mengundang saudara datang di hadirat kita mau berdoa saudara. Apapun itu masalah saudara, mungkin saudara sakit tidak bisa beribadah, ataupun ada masalah-masalah pekerjaan yang menghambat saudara dalam melayani Tuhan. Silakan saudara, ayo berdoa untuk saudara. Untuk bantu di depan. Kita berdoa. dekat pada itu rindu. Setiap kata kamu terus aku sangka terbuka satu kasih yang bagi diriku yang ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, menjaga harimu dalam hidupku. Membawa
Mengikuti kebaikanmu, bekerja hadirmu dalam hidupku, membawa sumpahmu, engkau sembahku, menyatakan kebesaranmu, bekerja hadirmu dalam hidupku. Untuk mengejar hadirat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang berikan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kita berduduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Antoni. Terima kasih Bapak pada saudara ini untuk kembali di seluruh pekerjaan kami kita di sini. Untuk sudah keluarga dalam gereja Bapak dan kita bermanfaat dan membangun suatu ajaran dari Bapak. Tuhan, saat ini kami mengucapkan terbaik dari kami kita Bapak serta dari kami juga ke-10 dari 10 orang kami yang memberikan keperluan di gereja Bapak. Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua dan Bapak selalu kasih berkuasa. Haleluya. Ya, sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita mengatakan dan di hadapan Tuhan. Dengan satu dengan satu kami umat mengundang Kau hadirlah di sini, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah. Sekali lagi kita katakan dengan satu hati. Dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini, kerjakan segala sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, berkat-Mu bercurah, bercurah melimpah.
Kami rumahku muda, berkata Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan salah sesuai kehendakmu. Nyatakanlah kuasamu, berkatmu tercurah, penuh dan melimpah, sempurna sedianya bagiku. Berkatmu tercurah, memenuhi hidupku. Aku bersuka cita, aku bersuka cita. Katakan kanan kiri, aku hari ini bersuka cita. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Hadirin ibadah kita, Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Kau. Kami sudah meninggikan nama-Mu dan kami sudah menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di sorga, Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saudara, terima kasih pada tangan-Mu di hadapan Tuhan. Hari ini bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan-Mu dan lakukan firman Tuhan. Apa yang Kau rindukan, apa yang sedang Kau nantikan, percaya Yesus satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Kau kerjakan, Engkau sedang bekerja, Engkau sedang berusaha, bahkan Engkau yang bekerja sebagai pelaut diberkatilah. Hari ini Engkau yang belum bekerja, percaya, pulang dari tempat ini dengan iman. Tuhan buka jalan untuk Engkau sehingga Engkau dapat pekerjaan dan dapat usaha baru. Terima kasih Bapa di sorga, pujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jangan lupa ibadah lagi.